Sungguh satu sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah letakkan dalam hati saya. I want to start off renungan pada sore hari ini with a question. The question I want to ask is, am I good? Not me, yeah? You as well. So are you good? Are we good? We will discuss this a bit later, but this is the question yang saya rindu kita tanamkan dalam pikiran kita masing-masing as we go through this message. Mari kita berdoa satu kali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hamba jauh dari sempurna Tuhan. Biarlah berkat-Mu, biar kata-kata-Mu, biar isi hati-Mu saja yang disampaikan pada sore hari ini Bapa. Biarlah Engkau menanamkan firman dalam hati kami dan kami bisa menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Berikan kami pengertian akan firman-Mu, pengertian yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, di dalam dunia ini kita sehari-hari hidup itu untuk kita yang bekerja misalnya, kita sehari-hari hidup itu bekerja untuk mendapatkan pahala, bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, saya bekerja supaya saya bisa dapat uang untuk bisa hidup, kasarnya begitulah ya. Dan maybe para atlet-atlet, misalnya atlet-atlet, mereka latihan untuk bisa menjadi juara, begitulah istilahnya. Kita bekerja keras dalam bisnis kita supaya bisnis kita bisa sukses, gitu ya bisnismen ya. Sebagai contoh ya. Saya dapat satu foto, nggak tahu siapa ya, tapi saya dapat foto, mungkin orang nggak tahu memangnya, itu saya, by the way. Itu saya. Okay, that's me standing on a wharf looking at a job. Jadi, my friend took a picture of me, I don't know why, and he sent it to me. Then I just happened to remember yesterday, jadi saya ambil untuk masuk di slide ini untuk contoh ini. Gini, saya bekerja sebagai project manager in a construction company di Brisbane ya. Dalam dunia ini saya menjadi project manager, how did I get there? Bagaimana saya bisa sampai di titik itu? Okay, I'll give you a little bit of a rundown. Keep that picture there, I like that picture. Okay, what was my journey? Okay, so for 7 years, saya bekerja sebagai site engineer, project engineer, and performed maybe quite well. That's why I could be at that position. How did I get the job? Saya harus lulus sebagai civil engineer. That enabled me to get the job. How did I get to uni? Saya harus ke high school and get a good enough score to be able to go to university I want and to be able to do the course I want. For Adi, this is still very fresh, yeah? To get to where I am today, dalam dunia ini, I had to go through all these stages. Saya misalnya kasih contoh lagi. Saya akhir-akhir ini sering bicara sama Kotomi. Kotomi kemarin bilang, wah, ada orang yang punya Lamborghini, misalnya ya. Lamborghini, saya punya Honda, ya. Jadi kalau mau Lamborghini, berarti istilahnya kalau orang mau Lamborghini harus kerja lebih keras dikit, karena harganya lebih mahal dari Honda, ya. Jadi the more you want something, as in the more you do, the more you will get. We understand ya? The more we do, the more we will get. Kalau kita mau mendapatkan lebih,
kita harus melakukan yang lebih atau semakin banyak yang harus kita lakukan? Oke. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Bahkan sejak kecil inilah perspektif kehidupan yang kita punya. Inilah lifestyle kita semua. Walaupun waktu saya masih kecil atau saya lihat teman-teman gimana, oh nanti kalau kamu ranking 1 beliin sepeda. Pasti ada work and reward. Work and reward. In the next slide, saya mau kita baca sama-sama ya, kalau bisa ya. Sama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Dalam kehidupan kekristenan, seperti yang ditulis pada this passage, keselamatan yang kita dapat dari Tuhan Yesus itu sebenarnya bertentangan dengan our lifestyle dalam dunia ini. Seringkali kita dengar yang saya bilang tadi, dunia itu kita akan mendapatkan kalau kita akan bekerja, kalau kita bekerja. Tapi hidup di dalam Tuhan itu terbalik. Kita telah mendapatkan, maka dari itu kita bekerja. Mengerti ya? Seperti yang ditulis tadi, kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita. Dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dapat, then we do. Ini yang banyak orang Kristen, including me, get it twisted. We think kalau kita berbuat baik, oh nanti kalau saya bikin ini, saya buat ini, buat itu, oh saya akan selamat. Saya nanti diberkati pasti. Banyak orang yang bilang, oh kamu harus setia kepada Tuhan. Kalau kamu setia, kamu diberkati kayak orang itu. Kamu diberkati kayak orang ini. Kalau mungkin dalam konteks gereja kita di sini ya, mungkin ada orang yang bilang, oh saya sudah rajin ke gereja, rajin ke Hope FOG, apalagi ke camp tiap 2 tahun. Saya udah jadi prayer warrior, ya Kak Chris ya. Saya rajin berdoa, saya memberi dengan sukacita. Tuhan pasti senang nih sama saya. Saya sudah berbuat baik. Saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Nanti saya pasti bakal diberkati. Saya bakal diselamatkan oleh Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik. Kita merasa bahwa kita sudah gain extra credit dari Tuhan. Kita merasa bahwa kita baik. I am good. Pemikiran demikianlah yang membuat kita sombong. Membuat kita sombong atau bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan di Efesus tadi, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi kita dasar manusia, kita memang basisnya itu dosa. Jadi kita cenderung akan berdosa. Next slide. Next slide, sorry. Okay. I want to read an example from Lucas 18, verse 9 to 14. Saya bacakan untuk kita semua. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengendadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, pemungut cukai, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Orang Farisi, kita tema tahun ini ya, itu mengucap syukur. Ya benar ya Pak Ifta ya. Kalau salah tolong koreksi ya. Mengucap syukur. Orang Farisi berdoa mengucap syukur enggak? Mengucap syukur. Kelihatannya rohani. Mengucap syukur. Tapi berdoanya itu it's all about him. Oh terima kasih Tuhan. Saya enggak kayak itu. Saya orang baik. Saya enggak kayak si itu. Enggak pergi gereja. Wah jarang melayani di gereja. Main drum aja bolong-bolong. Gitu kan. I'm better than him. Kalau kita mau jujur ya, saya jujur. Banyak dari kita sama dengan orang Farisi ini. Siapa sih yang enggak? Ya kan? Begitu melihat orang yang lebih kurang, kita langsung bisa menghakimi orang lain. Misalnya, wah dia kok miskin ya? Kok nggak bisa beli rumah ya? Ya ketom ya, nggak bisa beli rumah ya? Oh mungkin kurang melayani itu. Mungkin kurang ke gereja. Dulu sering melayani loh. Sekarang nggak ke gereja, makanya jadi gitu dia. Saya lebih rohani. Saya ikut prayer warrior tiap Sabtu. Misalnya. Ya kan? Kalau kita melihat orang yang lagi susah, lebih susah dari kita, wah dia ini nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kita punya pemikiran adalah kesetiaanmu akan memberikan engkau kesuksesan. Dan sebaliknya, ada orang yang bisa berkata, saya sudah melakukan semua ini. Saya masuk ke gereja, prayer warrior setiap hari. Tapi kenapa saya nggak kau berkati Tuhan? Kenapa saya bisa sakit? Kok Chris touched on this last week as well ya. Kenapa bisnis saya bisa nggak maju? Kenapa properti saya anjlok? Akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena perspektif orang ini, seperti orang Farisi ini. Dia mengucap syukur karena kelebihannya dia. Kelebihan di matanya dia. Makanya kalau nggak diberkati, oh sudahlah saya sudah capek. I'm not gonna do this again anymore. Sudahlah saya tinggalkan gereja aja. Nggak ada bedanya kok, orang nggak ke gereja kok paling kaya di dunia. Untuk apa ke gereja? Kita begini karena kita orang berdosa. Orang Kristen, ada orang Kristen juga, walaupun padahal sudah susah orang Kristennya ya. Pernah nggak dengar ini? Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun saya sakit, tapi saya tidak separah dia sakitnya. Atau ini personal experience ya. Ada teman mungkin datang, oh kamu lagi susah ya, oh nilainya jelek ya, gak apa-apa, itu orang punya nilai lebih jelek dari kamu kok. Yes? We do that? Or is it just me? I hope it's not just me ya. Yang saya mau tekankan bahwa mari kita belajar untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini kayak
you adding fuel to the fire. Orang yang lagi susah perlu comfort, perlu diberikan kenyamanan. Tapi kalau kenyamanan itu salah, kalau fokusnya itu salah, dia bisa ke bawah arus. Kita berkata seperti ini karena kita live for ourselves, like it or not. Karena kita self-centered. Karena kita mau supaya kita lebih tinggi, selalu lebih tinggi dari orang lain. To make us feel better. Pemungut cukai. Dalam ayat tadi dikatakan pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Tidak berani menengadah ke langit. Kenapa? Karena ia sadar bahwa ia tidak layak. Ia sadar bahwa ia orang berdosa. Dua orang ini ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Dalam perikop ini, mereka berdua adalah orang berdosa. They are both sinners. Kan di Alkitab dikatakan nggak ada orang yang nggak berdosa. Perbedaannya, satu sadar, satu enggak. Satu sadar dia berdosa, dia perlu Tuhan. Satu tidak sadar, dia pikir he's done good things for the Lord. Padahal he's doing good things for his own gain. Question for us is, which one are we? Apakah kita orang yang benar-benar mengerti, orang yang benar-benar sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa? Atau itu something yang kita cuma bilang aja? It's easy to say, oh saya orang berdosa. Tapi does your life reflect bahwa kita sadar bilang kita itu orang berdosa? Pengkhotbah 7 ayat 20, slide yang tadi diperlihatkan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10, next slide. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seperti tertulis di sini, all of us are sinners. No one is better than the other. Kesuksesan duniawimu doesn't make you any better sinner. Saya percaya we are all saved, ya. We're all here, all of us here are saved. Therefore we have the same status. Fokus kita apa? Fokus kita kepada eternity atau fokus kita untuk bersenang-senang dalam dunia ini? Karena kita orang berdosa, makanya Tuhan datang dan menyelamatkan kita, karena kita tidak mampu untuk keluar dari kehidupan dosa kita. That is the gospel. That's what it's all about. Itulah good news yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Few weeks ago, Chris told me a story on what his kids were taught at school, which got me thinking a bit, and it's blessed me greatly. He said this. Apparently, the teachers told the boys, all of us have an invisible bucket, ya, ember, ya, ember yang tidak kelihatan. Ember itu akan terisi jika kita melakukan sesuatu yang baik, yes Chris? Akan tetapi isi ember itu akan berkurang jika kita berbuat yang tidak baik. Marah, bohong, etc. Maybe this analogy is quite good for kids. Jadi mereka gampang untuk proses. Ya, sampai-sampai katanya ini diterapkan di rumah. Katanya pada satu saat ada salah satu anak yang lagi marah-marah kayak. Orang tuanya bilang, kau marah-marah berarti isi ember kamu berkurang. Habis itu, anak itu pergi minta maaf, dia sudah berbuat yang tidak baik. My question to all of us and me is,
How full do you think your bucket is? Ember kita itu ada berapa banyak isinya? Sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa kita adalah, hopefully ya, kita seperti pemungut cukai yang tadi. Orang yang berdosa, menyadari dirinya berdosa, menyadari dirinya tidak layak. Dan dia menyadari bahwa his bucket is empty. His bucket is empty. He said, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." He didn't mention of any of his good works because he knows he is a sinner. Jika kita tidak menyadari bahwa our bucket is empty. Jika kita tidak menyadari seberapa besar dosa kita, mungkin kita ada di stage di mana kita belum mengerti seberapa besar nilai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Because if you think you are good, then you don't need a savior. Only when you realize the magnitude of your sin, only if you realize the magnitude of his sacrifice, that's when we can say, "Thank you, Jesus." Give thanks in all circumstances. Karena kita sadar we're nothing without him. And he has died for us on the cross. Yang telah menyelamatkan kita dari maut. The wages of our sin. I've written here, Jesus Christ came for us, sinners, and he has already finished his work to save us from God's wrath. Tuhan Yesus datang untuk kita, orang berdosa, dan ia telah menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita masih berpikir bahwa kita itu orang baik, mari sama-sama kita bercermin dah. Kita bercermin kepada kebenaran yang abadi, yaitu firman Tuhan. If we understand the Bible, we'll understand how sinful we are. We will always fall short of being good. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita tidak akan pernah bisa sampai ke titik di mana kita layak untuk mendapatkan, untuk menerima keselamatan lewat perbuatan kita. Next slide. There's a verse there. Meskipun kita harus melewati lembah yang kelam dalam kehidupan kita, let us not be discouraged. Apakah mungkin bisnis kita hancur, as I said before, pekerjaan yang sangat berat. Percayalah bahwa langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Dan Ia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Next slide. One more. Kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan even in seasons yang sulit. Karena seperti yang tercatat di this passage, dari dalam kesengsaraan kita dibawa untuk lebih kuat di dalam Yesus.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam kesengsaraan, we become more like Christ in His suffering. We learn that our hope is in the Lord, and our hope will not go in vain. Dari yang telah saya baca dan saya renungkan, I can say this. Kesuksesan kita di dunia tidaklah tergantung oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak kali kita dengar cerita-cerita ya di gereja, orang sharing. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab diberkati Tuhan dan berlimpah oleh kesetiaan mereka. Oh, paling suka itu aku juga, Yusuf. Wah, itu cerita paling klasik. Wah, Yusuf naik turun, tapi setia terus dalam Tuhan. Makanya dia jadi tangan kanannya Pharaoh at that time. Tapi kenapa dia jadi tangan kanan Pharaoh? Why did God lift him up to there? Yusuf diberkati bukan untuk keuntungan dia sendiri. Yusuf dipakai Tuhan untuk memberkati, to look after orang-orang in that area, to go through the 7 years of famine. Kalau kita sukses dalam dunia ini, it only means that God wants us to use that for His glory. Not for us. Not for our gain. Dari khotbah-khotbah ini kita biasa dengar, marilah kita setia supaya kita bisa sukses kayak Yusuf. Ini fokus yang salah ini. And this is the wrong focus. Karena kita menempatkan fokus kita on our well-being. Setia supaya kita dapat berkat. There are also other faithful servants yang doesn't get mentioned, obviously, because these people are getting picked to display the message. Paulus, what success did he have? Was he faithful? He was faithful. What success did he have? He was jailed. He had some sort of sickness that wasn't taken away. When I researched, reports believe that dia mati martir. Yakobus, one of the apostles, dibunuh dengan pedang oleh Raja Herod. And in my research, there are reports that say most of the apostles juga, most of the rasul-rasul mati martir. Do you call that a success? Not a worldly success. Tapi orang ini saya yakin, orang-orang ini bersuka cita karena mereka tahu sukses itu bukan di sini. Success is not about the world. The world is a battlefield. They've already gotten the success, not because of their work, but what God's given to them. Jadi saya mau kita semua belajar, jangan fokus kepada kesuksesan duniawi. Tapi mari kita belajar, kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita the greatest gift. Kesuksesan surgawi, kesuksesan abadi, yaitu keselamatan itu sendiri. There's nothing more that you'll need. That's why the verse says, the song says, Christ is enough for me. If you think you still need to do this, you need to do that, then Christ might not be enough for you, because you still need to do this. You still need to get this, to get that. The next slide is a verse from 1 Thessalonica 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kamu. Jika kita menerapkan dalam kehidupan kita, ya, bahwa in all things Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita semua, seperti yang tercatat di Yeremia 29:11. Amin. Bukan kesuksesan duniawi, ya. Not the things that might seem good to our eyes, but things that good is good from His perspective. Baik dalam masa di mana kita melewati lembah yang kelam. Baik dalam masa di mana kita berada di padang rumput yang hijau. Live in abundance. Saya percaya inilah esensi dari ucapan syukur yang Tuhan kehendaki dalam ayat ini. Ucapan syukur yang unconditional. Ucapan syukur yang Christ focused. Ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan ucapan syukur kayak orang Farisi tadi. Tapi ucapan syukur seperti pemungut cukai yang menyadari bahwa dia orang berdosa. Dan Tuhan telah memberikan kita keselamatan yang kekal. Amin. Pada saat kita sepenuhnya mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. At that moment, our buckets will no longer be empty. Why? It'll be filled with the blood of Jesus. And for that reason alone, we are called good and righteous. Not because of us, but because of the blood of Christ that He has shed for us on the cross. Pada malam ini, GPD Brisbane, let's come to God with who we are. As sinners. He is our refuge. God is our sanctuary. As Chris delivered a couple of weeks ago. Kita minta Tuhan, if we have built our faith and understanding on our good works. In other words, I want to use the analogy that's been used in the Bible. We've built our foundation on sand. The most gracious thing we can ask Lord to do is to destroy that foundation now. And we build the foundation di atas nama Tuhan. Batu karang kita. Jika hati kita kotor, ya. Jika hati kita always put ourselves on a pedestal. I'm better than him. I'm better than her. I also got this from Chris's message. Seperti Tuhan yang membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di halaman bait Allah. Mari kita minta Tuhan untuk merombak hati kita dan mengembalikan tujuan hidup kita, yaitu menjadi bait Allah dan rumah doa. The same way He restored by Allah pada waktu Dia mengusir orang-orang itu. So the question I asked earlier, in the next slide, am I good? No, I'm not. But by His grace, I have been justified by His sacrifice on the cross. I found a quote that was really nice. Dari salah satu pendeta di Indo. I'm sure Chris will know this one. Anda berdiri di hadapan Allah bukan karena kebenaran Anda, tetapi karena kebenaran Kristus. Saat Anda gagal, Anda bisa berlari kepadanya dan bukan kabur darinya. Do we get that? Saat Anda gagal, Anda bisa berlari kepadanya dan bukan kabur darinya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. This reinforces this quote. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Don't run away from Him. Instead, with boldness, come to Him dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Seperti pengungut cukai tadi. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang karena kasih-Nya Ia merangkul. Ia merangkul kita. No matter how sinful we are, walaupun kita gagal, His arms are wide open for us to come to Him. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. For He is good and His mercy endures forever. I listened to this song, but I can't find it anywhere on the internet. Might have been composed, made by the church. But a couple of lines there it says in the next slide. Rest in the hands of the Savior. Rest in Him. Rest in the grace of His labor. Rest in Him. To summarize, I've put a few points up. Next slide, please. Our salvation is not based on our good works. Our good works is based on our salvation. Based on our gratefulness to God. Based on the realization that we are not good. Karena hanya dari pengetahuan dan kesadaran bahwa kebenaran tidak ada pada kita. Dan kita tidak bisa selamat oleh perbuatan kita. Kita bisa berkata bahwa kita memerlukan juru selamat. Karena hanya dari pengetahuan dan kesadaran bahwa kebenaran tidak ada pada kita. Dan kita tidak bisa selamat oleh perbuatan kita. Kita bisa berkata bahwa kita memerlukan juru selamat. Number 2, kesetiaanmu kepada Tuhan tidak memastikan kesuksesan duniawimu. Jangan menghakimi orang lain dari kesuksesan duniawi mereka. Kita setia kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas apa yang telah Dia selesaikan. Atas apa yang telah dikerjakannya. Nomor 3, hanya oleh darah Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Only because of Him we are justified. The last point I want to share today, the recap. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, not for what, not for who you are, but for who He is. Number 4, giving thanks kepada Tuhan, not for what and who you are, but for who He is. This will make it easy for us to give thanks in all circumstances. Because we know He's always there for us. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk hidup dengan benar. Hidup dengan pengertian yang benar akan keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang telah Kau kerjakan. Apa yang telah Kau selesaikan dalam kehidupan kami. Bapa, each one of us Lord, kuatkan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau bangkitkan semangat kami Tuhan. Dalam mau mencari Engkau lebih lagi. Mau mengerti Engkau lebih lagi Tuhan. Agar kami bisa hidup dalam pengertian yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.